Sekolah Adiwiyata, partisipasi aktif sekolah dalam membangun generasi peduli lingkungan. Untuk aturan main di sini, setiap audien tidak boleh membuat keributan dan tidak boleh sembarangan menyalakan apa namanya tuh, ya seperti biasanya. Itu aja. Untuk kepada moderator Ibu Maria Tunisa, silakan Bu. Halo, Ibu Prilianti, Bu. Iya, makanya saya bingung. Oh, Bu Prilianti, maaf Bu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya, Ibu Siti Habisa. Di sini saya Prilianti sebagai moderator. Suaranya kurang jelas, Bu. Halo. Halo, Pak. Halo, Bu. Monggo Pak, silahkan. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat semuanya. Pada hari ini, sore kali ini kita masuki untuk sesi yang kelima. Sebagaimana yang ada dalam judul atau tema saya pada hari ini adalah Sekolah Adiwiyata, partisipasi aktif sekolah dalam membangun generasi peduli lingkungan. Saat dibantu oleh Ibu Prilianti sebagai moderator untuk sore hari ini, mudah-mudahan bisa berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, akan saya mulai untuk presentasi pada sore hari ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, Sekolah Adiwiyata ini adalah sudah lazim kita dengar dan sudah, saya yakin sudah banyak diikuti oleh sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah mencapai tingkat mandiri ataupun yang baru proses pengajuan untuk mengikutkan sekolahnya ke sekolah Adiwiyata. Tetapi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini adalah untuk menggurui, tetapi kita berbagi saja. Mungkin ada manfaatnya bagi sekolah Bapak Ibu yang belum mengikuti program Adiwiyata yang diselenggarakan oleh Dinas Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga mungkin ada masukan dari sekolah-sekolah yang sudah levelnya adalah level sekolah Adiwiyata mandiri. Kemudian mungkin untuk agar saling ada imbal baliknya, saya menyampaikan materinya mungkin ada salah dan mungkin kekurangan, nanti minta kepada Bapak Ibu untuk bisa mengkoreksi atau memberikan masukan demi perbaikan sekolah Adiwiyata juga yang kami ikuti yang ada di sini. Yang pertama adalah terkait dengan sekolah Adiwiyata ini. Sekolah Adiwiyata adalah sebenarnya program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan untuk mengikutsertakan sekolah-sekolah dalam kepedulian terhadap lingkungan. Kita tahu sebagaimana sekarang ini dunia sedang disibukkan oleh adanya berbagai macam pencemaran udara, pencemaran laut, pencemaran tanah. Maka dengan itu Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan sebuah program yang luar biasa untuk bagaimana kita kembali kepada lingkungan alam, bukan sebagai kita masuk ke zaman dahulu, tetapi kita mencoba dari saran yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah kita mencoba menghijaukan kembali dunia kita yang sebagian besar juga telah mengalami kerusakan. Nah, ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5
5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, program Adiwiyata ini pun sebenarnya kalau yang saya ikuti ini tidak hanya terfokus kepada sekolah-sekolah saja. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu juga saya mengikuti di Dinas Kabupaten bahwasannya ada penghargaan untuk lingkungan hidup terhadap masyarakat, kelompok masyarakat yang memang peduli terhadap masalah lingkungan, baik itu kebersihan, sanitasi, ataupun air bersih, atau mungkin suhu rumah sehat, itu mereka pun mencanangkan ke arah situ, itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, apa itu sekolah Adiwiyata? Yang pertama adalah sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, yaitu sekolah yang mengarahkan mengorientasikan dirinya menjadi sekolah yang memang betul-betul menginginkan anak didiknya atau keluarga besar yang ada di sekolah tersebut berpartisipasi aktif dalam mengelola lingkungan yang ada. Walaupun misalnya sekolah itu berada di tengah kota atau di gang-gang yang sempit, tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk senantiasa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap lingkungan, ya, menumbuhkan sekolah yang hijau, sekolah yang asri, sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, itu yang memang dicanangkan. Nah, ini peduli terhadap lingkungan. Kemudian berbudaya lingkungan ini artinya senantiasa menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini terhadap lingkungan itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi kalaupun kita mengikut sertakan diri terhadap sekolah adanya program Adiwiyata ini, bukan berarti ini adalah sebuah keterpaksaan, tetapi ini adalah menjadi budaya kita karena memang kita sangat cinta akan lingkungan. Mohon maaf sebenarnya ini suaranya masih kedengaran? Cek. Masih Pak. Oh, masih. Oke, lanjut. Yang pertama tadi sekolah Adiwiyata, ya, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian yang kedua, program sekolah Adiwiyata ini yaitu mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, kalau tadi hanya sekedar masih sebatas wacana saja, tetapi untuk yang kedua ini adalah sudah kita realisasikan dari sekolah yang awalnya belum peduli terhadap lingkungan hidup, belum menyertakan siswa-siswanya atau peserta didik ataupun guru-gurunya atau tenaga pendidiknya terhadap masalah lingkungan, kita sudah realisasinya misalnya ikut menanam pohon atau menjaga kebersihan lingkungan, atau yang pasti adalah membuat sekolah ini menjadi asri dan rindang, seperti itu. Jadi realisasinya sudah ada, baik itu kepeduliannya ataupun kebiasaan atau berbudaya untuk menjaga lingkungan yang ada di sekeliling kita. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pelaksanaan program Adiwiyata adalah edukatif, partisipatif dan berkelanjutan. Jadi adanya program Adiwiyata ini bersifat mendidik, ya, edukatif, bersifat mendidik, bagaimana kita menanamkan rasa cinta kita terhadap lingkungan, terhadap kebersihan sekolah, terhadap kebersihan diri, terhadap kebersihan yang ada di sekeliling kita, itu melalui program-program yang ada di sekolah. Jadi ada internalisasi antara masalah lingkungan juga dengan pendidikan yang ada di sekolah kita. Maka di situ adanya silabus, RPP ataupun dokumentasi-dokumentasi yang lain itu harus senantiasa ada terkait dengan program lingkungan hidup.
Kemudian partisipatif. Nah, partisipatif ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para peserta didik dan tenaga pendidik dan kependidikan tersebut yang ada di sekolah untuk senantiasa mengikut sertakan dirinya dalam program sekolah adiwiyata. Jadi tidak hanya programnya dari Bapak Ibu guru saja, tetapi ini adalah program dari sekolah, sehingga melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, termasuk di sini dari komite sekolah, dari orang tua, dari tenaga pendidik dan kependidikan, juga dari siswa itu sendiri sebagai pelakunya. Nah, kemudian juga didukung oleh kalau tempat kami sekolah perusahaan adalah didukung oleh yayasan dan perusahaan ya, sehingga mereka juga sangat care terhadap program yang kita laksanakan, yaitu program sekolah adiwiyata. Dan ini dibuktikan juga dengan sekolah-sekolah lain yang memang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan program adiwiyata, karena memang efeknya itu sangat luar biasa. Jadi sekolah itu terlihat lebih indah, lebih nyaman, lebih asri. Kemudian mereka, anak-anaknya dan para gurunya juga lebih aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkelanjutan atau sustainable. Nah, berkelanjutan ini, jadi program sekolah adiwiyata ini tidak hanya nanti setelah mendapatkan sertifikat ataupun mendapatkan penghargaan ini terus kemudian berhenti, tidak di situ, tetapi bagaimana kemudian sekolah ini bisa menjaga predikat tersebut yang sudah melekat dalam sekolah tersebut, yaitu sekolah adiwiyata, untuk tetap sekolah ini menjaga lingkungannya. Jadi tidak hanya sekedar ikut serta kemudian dapat piagam habis itu selesai, tidak, tetapi tetap ini program adalah berkelanjutan, program yang senantiasa berlanjut sampai kapanpun, karena ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing sebagai pendidik dan kependidikan, juga sebagai keluarga besar yang ada di sekolah. Jadi berkelanjutan itu maksudnya seperti itu, supaya nanti tidak berhenti di tengah jalan. Itu artinya mungkin seperti itu untuk berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa komponen adiwiyata yang ini juga berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah terkait dengan aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, kebijakan sekolah ini, berbagai macam kebijakan sekolah ini nantinya ada menyisipkan program-program yang berwawasan lingkungan, ya. Jadi seluruh unsur yang ada di sekolah ini dimasuki aspek atau hal-hal yang berwawasan lingkungan, walaupun itu istilahnya sedikit, tetapi adalah paling tidak program yang disisipkan di situ. Misalnya contoh dalam visi, misi ataupun tujuan, kemudian program, di situ juga harus disisipkan juga terkait dengan masalah wawasan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan. Nah, di sini kurikulum berbasis lingkungan itu bukan berarti sekolah ini membuat RPP khusus lingkungan, tidak. Nah, tetapi bahwasanya kurikulum berbasis lingkungan ini RPP-nya sama dengan yang kita buat selama ini, dengan format dan metode yang sudah kita buat, tetapi di situ juga dimasuki unsur-unsur terkait dengan wawasan lingkungan hidup. Nah, jadi tidak perlu kiranya ada misalnya RPP K13, RPP adiwiyata atau kurikulum adiwiyata, itu tidak perlu, tapi masuk atau ada internalisasi di dalam kurikulum sekolah. Jadi tidak langsung tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi masuk ke dalam kurikulum yang sudah ada di sekolah. Tinggal memasukkan beberapa aspek terkait dengan masalah lingkungan hidup
yang selanjutnya adalah aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ini melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, baik itu komite, stakeholder, kemudian orang tua, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian siswa, terutama pembiasaan terhadap siswa dan guru yang terlibat langsung di sekolah. Jadi ini adalah sebuah bentuk pembiasaan, ya. Kalau adiwiyata ini sebenarnya bukan suatu tujuan. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu saya mengikuti BIMTEK dengan Ibu Aulia Wijiasih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jakarta, bahwasanya program adiwiyata ini bukan suatu tujuan, ya, bukan suatu tujuan. Nanti kalau tujuan berarti kalau sudah mencapai targetnya itu sudah berhenti. Tapi adiwiyata ini adalah untuk membiasakan diri anak-anak, ya, sehingga ketika sudah terbiasa di sekolah, maka akan kebiasaan yang baik itu akan dibawa ke lingkungannya, akan dibawa ke rumahnya, akan dibawa ke pergaulannya sehari-hari. Itu yang dimaksudkan aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan, termasuk keseluruhan daripada sarana fisik, sarana pendukung lainnya itu memang harus mendukung juga terhadap lingkungan. Ya, misalnya contohnya di sini adalah pengelolaan listrik. Ya, pengelolaan listrik itu pun harus tidak boleh ada keborosan atau misalnya berlebihan, sehingga yang seperti itu tidak masuk dalam kriteria penilaian daripada adiwiyata. Kemudian untuk kayak penggunaan fasilitas yang masih menggunakan plastik, nah itu sudah harus dikurangi, ya. Kalau mungkin penilaian adiwiyata yang tahun sebelumnya itu daur ulang dari plastik sudah masih bisa dikategorikan dalam penilaian, masih dimasukkan dalam penilaian. Tapi untuk yang sekarang, kemarin saya juga mengikuti BIMTEK dengan Ibu Aulia Wijiasih, bahwasannya untuk plastik itu total sudah tidak masuk ke dalam penilaian adiwiyata bagaimanapun bentuknya. Nah itu untuk yang tahun penilaian kedepannya ini, ya. Itu untuk aspek pengelolaan sarana prasarana pendukung, termasuk juga masalah air, sanitasi dan lain sebagainya, itu yang menjadi pokok perhatian sekolah. Jangan sampai istilahnya sanitasi buruk, kemudian air di mana-mana menggenang, ataupun misalnya tidak ada pengairan untuk pembuangan saluran air, atau misalnya saluran air ini kemudian diarahkan kemana yang bisa bermanfaat untuk tumbuhan ataupun yang lain. Baik, Bapak Ibu hebat yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah terhadap pelaksanaan komponen program adiwiyata ini, para menteri terkait, gubernur dan bupati serta wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan. Nah, kemudian penilaian dan pemberian penghargaan. Ini seluruh unsur yang terkait dari Dinas Lingkungan Hidup, juga aparatur pemerintahan yang ada di sekitarnya, bahwasanya melakukan pembinaan, ya. Jadi tidak hanya sekolah itu kemudian mengajukan program sekolah adiwiyata kemudian tidak ada pembinaan, tentu mungkin akan menyulitkan bagi sekolah yang masih awal untuk melakukan mengikut sertakan diri dalam program adiwiyata, ya. Akan sangat memberatkan juga apabila tidak ada pembinaan dari pihak terkait. Nah, dari sini yang membina pertama kali adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Dinas Lingkungan Hidup nanti akan memberikan bimbingan teknis ataupun bimbingan yang lain terkait dengan sekolah, pelaksanaan sekolah adiwiyata, juga melibatkan sekolah-sekolah yang memang sebagai sekolah pengimbasnya. Sekolah pengimbasnya artinya sekolah induk, di mana ada dari sekolah induk itu ada beberapa sekolah yang di bawahnya yang menjadi
target untuk pembinaan sekolah adiwiyata. Jadi bagi mungkin sekolah Bapak Ibu yang masih belum mengikuti program sekolah adiwiyata, ya, nanti tidak usah khawatir, pasti ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan dinas-dinas terkait untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program adiwiyata. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Jadi setelah ada pembinaan itu ada penilaian bagaimana kira-kira sudah memenuhi standar atau belum untuk masuk ke dalam sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata. Kalau memang sudah ada penilaian, ya, ini kalau sudah ada kriteria yang memang masuk, maka akan diberikan penilaian dan kemudian lanjut kepada tingkat adiwiyata yang selanjutnya. Kemudian ada pemberian penghargaan. Ya, pemberian penghargaan ini adalah sebagai reward saja sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, kalau untuk misalnya dari nominalnya jelas itu tidak terlalu signifikan, tetapi ini adalah penghargaan terhadap sekolah Bapak Ibu semua, bagaimana perhatian pemerintah terhadap sekolah yang memang menganjurkan atau memfokuskan dirinya untuk mengikuti kegiatan penghijauan atau pemberdayaan lingkungan. Ini sebuah sesuatu yang memang luar biasa sebenarnya. Jadi pemerintah pun tidak tinggal diam. Kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, jelas ada rewardnya, maka inilah yang menjadi bentuk perhatian dari pemerintah. Bapak Ibu hebat, selanjutnya adalah dari komponen-komponen penilaian dokumen adiwiyata. Di sini ini biasa semuanya dalam bentuk Excel, ya, dalam bentuk Excel yang nanti dirangkum dalam beberapa hal, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah adiwiyata mandiri atau adiwiyata nasional, karena kami ini sekolah kami baru mau menapaki jenjang adiwiyata nasional, ya, jadi mungkin nanti ada bantuan atau mungkin saran-saran sehingga mempermudah kami juga untuk bisa nanti melakukan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan-arahan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah terkait dengan profil sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu saya coba untuk buka ini untuk profil sekolah yang saya sampaikan tadi, semuanya berwujud dalam file Excel. Nah, profil sekolah ini ada di sini dokumen profil sekolah, kemudian foto dulu dan sekarang, ada video sekolah. Video sekolah ini mulai dari masuk pintu gerbang sampai ke sudut-sudut sekolah itu tidak terputus, sehingga itu menjadikan penilaian yang objektif dari tim penilai. Kemudian ada slide sekolah, ada website blog atau Facebook sekolah, ada web dapodik sekolah masing-masing. Ini semuanya harus diserahkan. Untuk dokumen profil sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, saya coba untuk buka di sini. Ini dari profil sekolah kami Bapak Ibu yang memang beberapa sering kami dulu bahwasannya menyampaikan kurikulum adiwiyata, ya, kurikulum adiwiyata. Yang ada dalam Excel ini sebenarnya bukan kurikulum adiwiyata, tetapi hanya sekedar dokumen adiwiyata. Dari pemerintah ataupun dinas lingkungan hidup tidak ada yang namanya kurikulum adiwiyata, tapi mereka menginternalisasikan bahwasanya kewawasan lingkungan itu masuk ke dalam dunia pendidikan, yang sudah untuk RPP, silabus ataupun yang lain sudah ditentukan oleh dinas pendidikan. Ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk profil sekolah seperti ini tempat kami.
visi misi tujuan, kemudian profil sekolah, ya, profil sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian sarana prasarana juga kita sampaikan di sini semua, ya. Kemudian disertai dengan jangan lupa dokumentasi itu wajib disertakan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah semuanya yang terkait dengan kebijakan sekolah masuk ke profil sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada di sini juga administrasi sekolah, foto. Nah, ini foto. Sebelum kita masuk administrasi, ada foto sekolah. Foto yang kita punya dari mulai pendirian sekolah sampai sekarang kita save-kan juga atau kita ikut sertakan juga semuanya dalam bentuk PDF, semuanya dalam bentuk PDF Bapak Ibu sekalian. Kalau video sekolah ini bisa dilihat juga, tapi tidak usah saya sampaikan juga karena tentu berbeda-beda untuk videonya nanti. Ya, selain sekolah, website, blog, web Dapodik ini juga kita sertakan supaya halo Bu. Ya. Baik, selanjutnya adalah administrasi sekolah. Ini yang harus dilengkapi adalah terkait dengan surat usulan menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Kita juga pertama kali mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa masuk mengikuti kegiatan atau sekolah adiwiyata. Nah, itu kemudian setelah dari adiwiyata mandiri, adiwiyata kabupaten lolos, masuk ke provinsi lolos, kemudian masuk nasional, berikutnya masuk ke mandiri. Ya, mandiri itu nanti akan membina berapa sekolah. Kalau dulu adalah 10 sekolah itu yang menjadi imbasnya. Kemudian selanjutnya adalah forum penilaian sekolah. Forum penilaian sekolah ini Pak, mohon maaf ya. Pak, layarnya tidak nampak. Enggak nampak layarnya, Bu. Apapun, Pak. Oke, sebentar Bu. Ya, terima kasih. Gelap Pak. Oh, gelap. Oke. Coba dulu. Ya. Ya mungkin ada yang bisa bantuin Pak Miftah Ada ini. yang bisa bantu mungkin Bu? Kenapa bisa seperti ini? Saya minim pengalaman ini. Ya. Stop sharing dulu, Pak. Stop sharing. Ya, stop sharing dulu. Lalu share screen lagi, coba. Stop sharing. Oke. Coba share screen lagi. Sebentar Bu. Sudah kelihatan Bu? Belum, Pak, belum. Oh, belum Bu. Oke. Oke. Ya, sebentar Bu. Oke. Sudah kelihatan Bu? Oke, kelihatan, Pak. Oke. Oke. Lanjut Bu ya. Silakan. Mohon maaf. Iya. Ini untuk forum penilaian. Ini ada dari penilaian kabupaten. Ya. Ada penilaian dari penilaian kabupaten. Kemudian kalau misalnya kabupaten lolos, nanti penilaian juga dari provinsi, demikian juga nasional dan juga untuk penilaian mandiri. Mungkin saya agak percepat saja Bu. Ya. Kemudian untuk standar penilaian sekolah adiwiyata ini Bu, Bapak Ibu hebat. Untuk standar penilaian kabupaten adalah berapa ini? 56 di sini Bu ya. Punya saya agak kelihatan.
56 atau 70% dari 80 total nilai 80. Kemudian dari provinsi adalah 64 atau 80% dari total nilai 80. Ya, ini kita. Kemudian nasional itu bisa masuk ke nasional apabila mencapai nilai 72 atau 90% dari 8 total nilai 80. Kemudian mandiri sudah ini kriterianya adalah sudah membina banyak 10 sekolah adiwiyata kabupaten ataupun adiwiyata nasional. Nah, itu untuk kriteria penilaian masing-masing jenjang Bapak Ibu semua, dan masing-masing jenjang ini nanti bisa mengajukan, misalnya sudah lolos kabupaten, baru 1 tahun kemudian baru bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi provinsi. Kalau provinsi sudah lolos, 1 tahun kemudian baru naik ke tingkat nasional. Demikian juga selanjutnya. Nah, seperti yang kebijakan seperti ini baru kemarin beberapa bulan yang lalu saya dapat ketika ada BIMTEK di Palangka. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut bareng Bu Aulia, mungkin nggak ketemu karena belum kenal baru. Ya, untuk selanjutnya ada yang saya sampaikan tadi di file Excel ya, ada beberapa komponen, ada 4 komponen yang harus dipenuhi ketika kita mau mengikuti program sekolah adiwiyata. Yang pertama adalah komponen 1, itu adanya kajian EGS atau evaluasi dari sekolah terkait dengan lingkungan. Kemudian rancangan visi misi. Nah, semuanya ini juga berwawasan lingkungan. Kemudian SK tim pengembang adiwiyata sekolah atau panitia, paling tidak yang ada di sini, panitia yang ada di sekolah tersebut yang membawai atau bertugas langsung terhadap pelaksanaan adiwiyata. Kemudian pembagian tugas guru, tata tertib sekolah, RKS, KTM, KTRKS, dan kemudian KTSP dokumen 1 ya, yaitu cover, pengesahan, isi penutup, dan semuanya adalah diPDF-kan. Selanjutnya komponen kedua adalah RPP karya PTK pengembangan diri. Nah, RPP ini bagaimana saya gerak sendiri. Bahwasanya ini bukan RPP khusus untuk lingkungan, tidak, tetapi RPP yang sudah Bapak Ibu buat selama ini ya, tinggal di dalamnya dimasukkan unsur-unsur yang berwawasan lingkungan. Demikian Bapak Ibu. Kemudian karya PTK seperti kemarin tadi ya Bu Siti Hamisa atau siapa tadi yang punya PTK kemudian dipublikasikan. Nah, itu masuk juga untuk penilaian. Kemudian ada peta analisis KDKD dan foto kegiatannya. Potensi lokal ini yang ada di sekeliling sekolah kita, potensi apa yang ada di situ ya, misalnya di sini adalah rotan kalau di tempat saya ya, atau sawit ya, itu masuk dalam potensi lokal. Kemudian ada tendik, tenaga pendidik, RPP-nya yang itu RPP-nya terintegrasi dengan lingkungan, publikasi melalui mading, buletin, majalah atau media sosial. Ini juga tendik ini selain membuat RPP juga harus ada publikasinya terkait dengan hasil karyanya sendiri, baik itu di medsos, Facebook ataupun yang lain. Yang penting itu ada buktinya. Kemudian peserta didik. Nah, didik di sini peserta didik juga ada tadi partisipasinya, yaitu hasil karya pembelajarannya ya, kemudian ekskul, lomba-lomba inovasi, mading, publikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen 3. Komponen 3 ini yang pertama adalah pelaksanaan PPLH, program pengenalan lingkungan hidup yang terencana, dan ini adalah suatu pembiasaan ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya program ini itu adiwiyata ini adalah program pembiasaan. Jadi bukan sekedar tujuan mencapai adiwiyata, pembiasaan bagi keluarga yang sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kemudian adanya
partisipasi guru, peserta didik dan masyarakat, dan adanya pelaksanaan kemitraan. Ini kita juga harus ada program kemitraan dengan mungkin perusahaan ataupun instansi yang lain di luar daripada sekolah kita. Misalnya kalau untuk SMK itu adalah Prakrin itu tentu biasanya ke instansi di luar daripada sekolah kita. Yang selanjutnya adalah komponen keempat, ini terkait dengan sarana prasarana atas dasar lingkungan hidup, yaitu contoh air bersih, penyediaan tempat sampah terpisah, tinja, drainase, ruang terbuka itu, dan terhindar dari kebisingan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada selain itu sarana pendukung, yaitu antara lain pengomposan, pemanfaatan pengolahan air, ya, air limbah itu dikemanakan atau diproses seperti apa, itu juga harus ada dokumentasinya. Kemudian juga ada hutan ini, ya, taman sekolah, greenhouse, biopori, kolam ikan, dan sumber resapan. Kalau yang ini sarana prasarana ini sesuai dengan sekolah masing-masing Bapak Ibu semua. Jadi misalnya ada kolam ikan, karena di tempat kami ini adalah ada kolam ikan, ya, memang untuk pembiasaan anak-anak untuk berwirausaha, kita buatkan kolam ikan. Ya, nah ini contoh struktur tim Adiwata di sekolah kami Bapak Ibu. Ada ketua, ada sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksinya, green school, composting, hutan mini, 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, kemudian toga dan lingkungan bersih. Ini juga kondisional Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang ada di sekolah masing-masing. Ya, mungkin demikian pemaparan dari saya Bapak Ibu sekalian. Tentu saya apa yang saya paparkan ini bukan sesuatu yang ideal mungkin bagi Bapak Ibu semua, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Adiwata Nasional ataupun Adiwata Mandiri masih banyak kekurangan. Jadi mohon saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan di sekolah kami, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya belum mengikut sertakan diri dalam program Adiwata, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad Miftah, ilmunya ternyata banyak juga ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu guru hebat untuk mungkin ada yang mau sharing, berbagi atau bertanya kepada Pak Miftah tentang sekolah Adiwata ini, atau kalau sekolah saya kan memang belum punya Adiwata atau mau sharing apa, silahkan diaktifkan. Saya sambil tunggu ya Pak. Oke Bu. Saya cuma penasaran gini Pak, kalau menumbuhkan ke anak-anak untuk menjaga lingkungan, apakah ada peraturan tegas gitu dari sekolah, atau cuma menghimbau saja di sekolah Bapak? Iya. Jadi untuk program Adiwata ini semua itu ada bukti dan ada semacam dokumentasinya Bu. Jadi ini pun tempat kami dan semuanya memang disarankan adalah ketika ada suatu program atau pembiasaan bagi anak-anak itu harus memang terstruktur itu Bu. Terstruktur artinya di sini harus ada secara tertulis itu ada. Antara misalnya peraturan-peraturan itu juga ada, jadwal termasuk itu juga harus ada. Jadi tidak hanya sepintas lalu kita laksanakan, tapi tetap itu sudah memang terjadwal dan terstruktur dengan rapi dengan berbagai macam perangkatnya. Salah satunya adalah tadi jadwal, kemudian tata tertib, kemudian dokumentasi, itu semuanya ada semua seperti itu. Oke. Untuk pengelolaan sampahnya boleh saya tahu Pak gimana gitu, mungkin bisa kami adopsi gitu. Baik, untuk pengelolaan sampah selama ini yang kita lakukan Bapak Ibu guru hebat, composting di sini ya. Jadi
sampah kira-kira memang ini masalah sampah yang tempat di mana-mana menjadi masalah sosial nih Bu ya, tidak hanya di sekolah ini. Ya. Terutama untuk masalah sampah daun tempat kami ini memang kita arahkan langsung untuk ke sampah daun dan dapur itu Bu, itu kita langsung arahkan ke pembuatan kompos ya. Maka di situ tempat kami tadi ada seksi pengomposan atau composting yang memang bertugas untuk membuat kompos. Jadi untuk teknisnya saya kurang mengikuti Bu, tapi paling tidak ini panen sekitar nanti setelah pertama dimasukkan kemudian dicampur dengan beberapa campuran ya, itu nanti sekitar 3 bulan baru bisa dipanen seperti itu Bu. Kalau tidak salah nih Bu, untuk kompos itu harus di tempat yang memang steril dan tertutup. Nah misalnya di sini adalah tong ya, ada tong drum itu Bu. Berarti sudah ada tim khusus ya Pak? Iya ada Bu, ada drum misalnya ini nanti sampah itu di drum itu dalam kondisi bersih juga itu Bu. Karena kalau tidak bersih itu nanti cuma jadi membusuk, itu busuknya itu tidak jadi kompos tapi malah membuat sesuatu yang tidak enak itu Bu. Jadi harus bersih kemudian ditutup rapat nanti sampai akhirnya panen sekitar 3 bulan. Itu yang beberapa kawan kemarin menyampaikan, cuma memang saya tidak mengikuti secara detail itu. Demikian. Gitu. Saya sebetulnya tertarik sekali, maksudnya materi sampah dan di peran. Iya mungkin tambah lagi untuk yang plastik Bu ya. Oke Pak. Nah selama ini plastik pun memang jadi kendala di tempat kita. Ya. Iya, tapi ini kebetulan kami ini ada dari yayasan juga program memang yang awalnya memang terutama dari kantin Bu ya, plastik ini. Luar biasa, susah sekali kalau memang awal kita tidak ada hitam di atas putih, maka begitu kita concern terhadap sekolah Adiwiyata ini, yayasan pun sangat mendukung, akhirnya membuat peraturan bahwasanya semua yang mengandung plastik, unsur plastik yang ada di kantin itu tidak diperbolehkan, termasuk zat pewarna, termasuk zat perasa itu memang tidak diperbolehkan. Nah itu salah satunya untuk mengurangi. Jadi lumayan, paling tidak yang tadinya sampah 100% berkurang menjadi sekitar 30% seperti itu Bu. Nah itu pun masih kita kesulitan terkadang mengolahnya itu Bu. Nah, karena sampah-sampah kecil Bu, kadang Bu itu masih ada saja orang. Nah kita ada disediakan tempat sendiri untuk sampah plastik. Sementara ini tetap kita alokasikan di bak sampah, nanti akan ada tim khusus untuk mengalokasikan sampah tersebut ke tempat yang netral seperti itu Bu. Karena untuk pengolahan plastik masih agak susah ini. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Dadan. Boleh Bu ikut nimbrung? Boleh. Pak Dadan, apa kabar Pak Dadan? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak Saya Dadan. lagi Puasa kan ya Pak? selamat nih Pak Miftah. Ini menarik nih tentang sekolah Adiwiyata. Saya ingin berbagi saja ini tentang pengelolaan sampah ini Pak. Iya, alhamdulillah. Monggo Pak, silahkan. Ya, di sekolah kami kebetulan sedang mencoba mempraktekkan yang namanya Masaro gitu Pak. Apa itu Pak? Ya, jadi istilahnya sampah zero gitu. Oh, sampah zero. Zero waste ya Pak? Zero tanpa sampah gitu lah. Iya, betul Pak. Tentang perintisan tadi juga menarik apa yang disampaikan. Salah satunya bagaimana mengelola sampah yang mungkin setiap hari diproduksi oleh sekolah yang cukup banyak. Nah, kita kerjasama dengan salah seorang pakar dari ITB gitu ya. Kemudian sekolah kami menjadi sebuah proyek percontohan untuk Masaro tersebut. Masalah sampah. Mohon maaf Pak Dadan di mana? Di
berarti sih? Saya di Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Barat. Ya. Nah, barangkali nanti bisa coba di googling lah tentang Mas Saru. Ini menarik gitu. Satu bagi lingkungan mungkin bisa sangat-sangat membantu karena diharapkan memang sampah ini menjadi sangat minim lah, bahkan kalau bisa hilang. Yang Betul. kedua juga bisa membuat suasana lingkungan menjadi lebih bersih. Yang selanjutnya melakukan pemilahan ini, Pak. Wih, Kita mencoba untuk memilah Mau nonton ini, Cil? sampah ini dari empat bagian. Jadi kalau kita kan ada beberapa tong sampah gitu yang beri nama. Iya, betul. Harapan seluruh siswa, guru dan karyawan atau yang ada di lingkungan sekolah itu memasukkan sampah itu ke dalam tempat tersebut. Yang pertama ada yang untuk sampah yang membusuk yang nanti seperti disampaikan Pak Mintah tadi bisa dijadikan pupuk gitu. Betul. Dan itu sudah bisa dijual, Pak. Kami bisa dijual, jadi sudah produksi pupuk cair. Oh, rutin Pak ya berarti ya? Ya, ini baru berjalan sekitar 2 atau 3 bulanan Oh, produksinya. Yang kedua ada sampah nanti yang bisa didaur ulang, misalnya botol-botol air kemasan dan lain-lain, pokoknya yang bisa dimanfaatkan kembali lah. oke. Yang ketiga ada sampah membusuk, apa tadi yang pertama itu Tadi yang sampah pertama membusuk Pak. Nah, Yang pertama tadi sampah yang bisa membusuk. membusuk, yang kedua sampah plastik, Betul. Plastik. Daur ulang. plastik film, Iya. ya itu yang misalnya yang tipis-tipis itu, Pak. Oke, Itu oke. sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar. Seperti apa itu bentuknya itu Pak? Nanti ininya cair gitu, kayak semacam apa ya, bensin gitu, kayak semacam gitu, Pak. Bahan bakar ini BBM lah, bisa menghasilkan BBM pokoknya. Oh, mohon maaf ini Pak, sebentar Pak. Ini menarik ini Pak, yang ini Pak. Ada komponen-komponen yang bisa mungkin untuk bisa membuat plastik itu menjadi cair atau menjadi bahan bakar itu ada Pak itu Pak? Kalau yang bisa kalau itu ada mesinnya gitu, Pak. Ada mesinnya Oke, oke. ada khusus lah, kita kayak cara pengolahan sebagai sampah yang dihasilkan. Jadi ada sampah bakar, nanti ada sampah bakar yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, itu memang Oh, betul. nanti ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang bisa dihasilkan produk lain gitu kan, ya. Iya. Ada yang bisa jadi tempat kami buat tongnya. Iya, iya. Nah, itu sangat ya, membantu. Ya, salah satunya biasanya cuma mengeluarkan dana yang cukup besar untuk ya biaya sampah lah. Iya, 2 iya, sampai betul. 3 juta per bulan. Nah, alhamdulillah setelah memakai ini tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan sampah, karena sampah sudah diolah jadi busa, jadi BBM, jadi jadi bahan-bahan yang dimanfaatkan kembali. Itu Pak, tapi memang problemnya ini kita memang kesadaran siswa dan seluruh guru ini. Iya, betul. Kalau semua hasil dari hatan awal itu akan didik yang namanya ya lebih baik lagi itu, Pak. Barangkali kalau ada yang berminat untuk melihat Tempat Pak Dadan termasuk sudah menjadi sekolah di Wiyata Pak? belum
aplikasinya sudah ya. Belum menjadi sekolah adiwiyata tapi aplikasinya sudah gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak nanti belajar kepala Luar biasa nih Pak Desa. itu mungkin Pak salah satu hal yang ini juga menarik kita nyari juga dari tantangan tersendiri karena ini memang problemnya yang paling awal itu dari situasi dulu di komponen uang nafas ya Betul. sangat Iya. tempatnya sudah tidak ada. Iya, memang selama ini yang menjadi tantangannya, kalau kendala mungkin aku bilang jangan kendala, tapi tantangan itu Pak Desa. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah faktor kebiasaan itu. Ya. Jadi ketika awal kami mengikuti program Adiwiyata, ada saja yang menyampaikan sampah biar saja, toh sudah dibuang pada tempatnya. Tetapi yang itu kan butuh untuk pemilahan-pemilahan itu yang faktor kebiasaan yang kadang agak susah. Misalnya tambah lagi yang merokok, gitu kan, bapak guru yang merokok. Nah, ini pun agak susah. Butuh beberapa bulan itu untuk sosialisasi bisa berhasil. Gitu. Walaupun tidak 100% berhasil, tapi minimal tidak merokok di kantor, tidak merokok di depan siswa dan di ketika ada forum-forum tertentu itu luar biasa perjuangannya kepada faktor pembiasaan memang yang kita perlu tidak tepat tapi harus senantiasa terus menerus. Barangkali nanti ada yang pesan ininya Pak untuk bisa dimanfaatkan dalam masa peranaman. Ya, putus-putus suaranya Pak Dadan ini. Iya, halo. Halo. Ya. Halo Pak. Iya, halo, Pak Miftah. Iya Pak, siap Pak. Iya, terima kasih. Boleh saya bertanya ini? Silakan Pak. Mohon maaf dengan Iya. Bapak, saya belum ketemu namanya nih Pak. Satria Pak Satriawan, Pak Satria Budi. Budiawan. Oh iya. Budiawan. Yang dari Lombok ya Pak ya? Iya, Pak. Ingat. Silakan Pak. Sangat tertarik di tadi saya merasakan apa ya apa jadi yang ingin saya kan Pak jadi saya tertarik juga dan belajar lebih lanjut dari kegiatan itu bagaimana budaya yang dibangun di sekolahnya Pak. Mohon maaf suaranya Pak. Ya, halo. Halo Pak, mohon diulangi Pak. Ya, ya. Bagaimana kaitannya penerapannya di sekolah Bapak ya mengenai sanksi lah gitu dari peserta didik atau maupun guru gitu yang tidak menaati ya apa yang sudah menjadi kesepakatan. Baik. Saya karena di sekolah saya itu memberikan teladannya kurang maksudnya masih ada guru kita yang drop. Iya. Bagaimana manajemen kepala sekolah? Iya. Tegur nggak enak Pak ya. kayak gitu-gitu sudah kan? Iya. Dari Baik. sekarang kok kadang kalau kita ketemu sama siswa yang kita bawa ke TV macam gitu kan, tapi dan guru dengan enak gitu. Iya. Nah, itu yang ini saya Pak. Baik. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Satria Budiawan dari Lombok. Nah ini termasuk terkait dengan pembiasaan tadi juga masih Pak. Masalah adakah sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap yang melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, tapi memang pertama kita sebelum menerapkan sanksi atau membuat peraturan itu kita buat kesepakatan dengan Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswa. Kalau Bapak Ibu guru kita internal Pak biasanya Pak. Nah, kalau dengan siswa-siswa baru kita sharing nanti misalnya di aula atau di mana baru kita buat kesepakatan. Nah, contohnya misalnya dengan Bapak Ibu guru
di yayasan, dan kebetulan juga kepala sekolah serta pihak perusahaan sangat care dengan dunia lingkungan, apalagi di situ perusahaan ada semacam RSPO, ya, Roundtable and Sustainability Palm Oil. Di situ adalah terkait dengan masalah lingkungan juga. Nah itu sangat mendukung seperti ini. Jadi kalau misalnya perokok yang berat baratnya di situ, pokoknya selama ada di lingkungan sekolah silakan saja merokok. Nah itu peraturannya di sekolah kami itu Pak, silakan saja merokok, tapi itu tadi tidak boleh di depan siswa, di dalam kelas, dalam kondisi mengajar, dalam di ruangan kantor ataupun di tempat umum. Nah, sanksinya seperti apa? Sanksinya adalah teguran keras langsung dari pihak kepala sekolah. Pihak kepala sekolah nanti meneruskan ke pihak yayasan kalau memang sudah ditegur. Nah, nanti kebetulan kalau memang seperti ini pihak yayasan yang bisa langsung turun tangan, karena namanya sekolah swasta, kalau sudah urusan masalah kepegawaian dengan yayasan itu sudah tidak berkutik Bapak Ibu guru itu Pak, gitu Pak. Nah, jadi mungkin di tempat kami ada sisi positifnya dengan peraturan seperti itu, tapi bukan tidak boleh semuanya untuk merokok, tapi di tempat-tempat yang memang kiranya terjadi tidak diketahui oleh yang lain atau tidak mengetahui yang lain. Itu untuk kemudian untuk siswa Pak, biasa kalau merokok jelas itu di semua sekolah pasti tidak boleh. Tapi kalau misalnya untuk membuang sampah, ketika misalnya ini ada anak-anak yang sudah kita pun sudah seperti Pak Dandan tadi ada tempat pemilahan sampah. Kalau pada tempat saya baru 3 itu Pak, baru 3 anak-anak tidak menempatkan sampah pada tempatnya. Di situ nanti akan ada misalnya nanti harus mengumpulkan sampah lagi yang ada di sekolah itu, kemudian memilah-milahnya kembali, atau bahkan mungkin sampah yang sudah terkumpul yang ada di tempat sampah yang tidak dipilah, mereka suruh memilah kembali, dan itu diperagakan itu di depan para siswa. Selain itu sebagai sanksi moral, juga membuat mereka jerah. Mungkin kadang itu yang tempat kami lakukan itu Pak. Tapi kalau misalnya sanksi semacam denda ataupun apa, kita minimalisir untuk sanksi seperti itu Pak. Itu Pak mungkin dengan Pak Santri Satya Budiawan. Ya. Oke, terima kasih Pak Miftah. Jadi sudah ada gambaran lah. Terima kasih banyak Pak Miftah. Mau tanya lagi Pak Miftah? Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore para Bapak Ibu guru hebat. Mau menanyakan begini Pak, sekecil apapun saya rasa program itu kan perlu dana. Untuk saat ini di sekolah itu sumber dananya yang bisa digunakan untuk segala program kita itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu sahabat barusan. Ya, terkait dengan masalah sumber dana, ya, memang untuk sekolah di Wiyata kalau yang selama ini disampaikan oleh dinas bahwasannya ini program ramah lingkungan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Gitu. Tapi kenyataan di lapangan memang membutuhkan dana yang cukup lah, ya, cukup signifikan untuk bisa sekolah kita sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita untuk menuju sekolah di Wiyata. Nah, untuk pendanaan, nah ini kemarin pun saya sudah pernah mengikuti bersama Dinas Lingkungan Hidup sama Dinas Pendidikan. Kebetulan Kadis, Bapak Kadis masing-masing itu duduk bersama membahas masalah ini. Dipersilahkan untuk dana dari pemerintah yaitu BOS sebagian dialokasikan untuk peningkatan sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, selain itu juga mungkin untuk dari sekolah sendiri, ya, karena kami sekolah swasta, jadi ada semacam untuk komite sekolah, ya, itu nanti juga ada alokasi dari
Adiwiyata kami minta dibantu, itu tidak, tapi dialokasikan dari dana-dana taktis yang sudah ada, yaitu dana komite bagian, kemudian dana operasional atau dana dari pos ya, itu yang selama ini sudah berjalan seperti itu. Selain itu juga kita kan juga ada kebun wirausaha di sekolah kami itu Bu. Kebun wirausaha termasuk tadi ada saya sampaikan kolam ikan ya, kebun wirausaha yang setiap saat walaupun tidak banyak tapi cukup lumayan untuk bisa membantu mensupport kegiatan sekolah, bisa membantu ya, karena itu wirausaha dari anak-anak semuanya ya, sebagian kembali ke anak, sebagian kembali ke sekolah. Nah yang kembali ke sekolah inilah nanti yang kita alokasikan termasuk untuk program lingkungan. Mungkin seperti itu Bu Lin. Terima kasih Pak. Oke Pak, ini waktunya sudah menunjukkan 15:20. Baik Bu. Kita langsung aja ke kesimpulan. Baik, terima kasih Bu Brilianti. Dari apa yang saya sampaikan barusan semuanya, dan dari masukan dari rekan-rekan guru hebat ya, dapat saya simpulkan bahwasannya program sekolah Adiwiyata ini adalah program yang memang sangat-sangat diperlukan untuk sekolah kita ya, sekolah kita. Jadi bukan sebagai tujuan akhir untuk mendapatkan suatu predikat atau mendapatkan suatu gelar, tapi sekolah Adiwiyata ini adalah merupakan program pembiasaan bagi seluruh unsur yang ada di sekolah, bagaimana unsur-unsur yang berwawasan lingkungan, hijau, sehat, bersih itu bisa membekas dalam hati para pendidik dan para siswa, sehingga apa yang ada di sekolah itu, yang baik yang ada di sekolah terkait dengan masalah lingkungan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur itu bisa berimplikasi kepada orang lain atau bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa paling tidak minimal seperti yang kita lakukan di sekolah. Dan untuk terkait dengan masalah sampah, perlu kiranya memang perhatian khusus ini dari berbagai pihak ya. Jadi apalagi terkait dengan sampah plastik ini yang tidak sama sekali tidak menjadi nilai plus dalam penilaian sekolah Adiwiyata, maka sudah harus zero sampah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Jajan tadi. Jadi zero sampah plastik itu tidak boleh ada lagi. Kemudian untuk pengolahannya juga itu harus cermat, sehingga sampah itu bisa diolah dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan pemupukan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi kami dan sekolah kami. Dan apabila ada kesalahan itu dari kami. Halo Pak Miftah. Pak Miftah. Coba baju. Sepertinya hilang. Kalau gitu saya rasa saya sebagai moderator alhamdulillah kita pemaparan sekolah Adiwiyata Semoga aja menjadi manfaat buat kita semua, terkhusus bagi sekolah-sekolah yang belum Adiwiyata. Mungkin untuk sesi kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan mikrofon ke Bu Siti Hamisah. Terima